Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang terdiri dari saya sendiri Nurhandwi Artanti dan teman saya Sutria Ningsih. Di sini kami akan membawakan materi tentang protein. Submateri yang akan kami bahas, yang pertama ada pengertian protein, yang kedua penggolongan protein, yang ketiga struktur protein, yang keempat fungsi protein, yang kelima metabolisme protein, dan yang keenam akibat dari kekurangan dan kelebihan protein. Nah, pasti kalian sudah tidak asing lagi dengan kata protein. Apa sih protein itu? Nah, protein akar katanya itu dari kata protos dari bahasa Yunani yang berarti yang paling utama. Jadi, protein adalah senyawa organik kompleks yang berbobot molekul tinggi yang merupakan polimer dari monomer-monomer asam amino yang dihubungkan satu sama lain dengan ikatan peptida. Oke, yang pertama, sebelumnya pasti kalian sudah tidak asing dengan kata protein, ya kan? Nah, apa sih protein itu? Jadi, protein itu akar katanya berasal dari kata protos, itu dari bahasa Yunani yang berarti yang paling utama. Jadi, protein adalah senyawa organik kompleks yang memiliki atau berbobot molekul tinggi yang merupakan polimer dari monomer-monomer asam amino yang dihubungkan satu sama lain dengan ikatan peptida. Lanjut yang kedua, ada penggolongan protein berdasarkan bentuknya. Nah, penggolongan protein berdasarkan bentuknya ini terdiri dari dua. Yang pertama ada protein globular dan yang kedua ada protein serabut atau fibrous. Yang pertama protein globular. Protein globular ini berbentuk bola, terdapat dalam cairan jaringan tubuh. Nah, protein globular ini larut dalam air serta mudah mengalami denaturasi. Contohnya insulin, albumin, globulin plasma, dan juga kasein. Lalu yang kedua, protein serabut. Protein serabut ini mempunyai bentuk molekul yang panjang seperti serat atau serabut. Dan protein serabut ini tidak larut dalam air. Protein ini terdapat dalam unsur-unsur struktur tubuh. Contohnya kolagen, miosin, fibrin, gluten, dan keratin pada rambut, kuku, dan kulit. Lanjut, penggolongan protein berdasarkan kelarutannya. Jadi, penggolongan protein berdasarkan kelarutannya, yang pertama ada albumin. Nah, albumin ini dia larut dalam air dan juga larut dalam larutan garam. Dia tidak mempunyai asam amino yang khusus, misalnya albumin telur dan albumin serum. Lalu yang kedua ada prolamin. Nah, prolamin ini dia larut dalam 70-80% etanol tetapi tidak larut dalam air. Dan
Dan prolamin ini kaya akan arginin, misalnya gliadin atau gandum dan zein atau jagung. Lalu yang ketiga ada histon. Histon ini larut dalam larutan garam, tapi tidak larut dalam air dan sifatnya basa. Lalu ada skleroprotein. Skleroprotein ini dia tidak larut dalam air atau larutan garam. Dia tidak larut di keduanya. Di air tidak larut maupun di larutan garam juga tidak larut. Dan kaya akan glisin dan juga alanin. Lalu ada globulin. Globulin ini dia sedikit larut dalam air, tapi larut dalam larutan garam. Dia juga tidak mempunyai asam amino yang khusus, misalnya glutenin atau gandum dan orizenin atau padi. Lalu ada protamin. Nah, protamin ini dia larut dalam air dan tidak terkoagulasi oleh panas. Contohnya itu salmin. Salmin dalam ikan salmon. Lalu lanjut ke struktur protein. Struktur protein di sini ada 4, ada struktur primer, ada struktur sekunder, ada struktur tersier, dan juga struktur kuartener. Nah, struktur primer ini adalah rantai polipeptida. Struktur primer protein ditentukan oleh ikatan kivalen antara residu asam amino yang berurutan yang membentuk ikatan peptida. Lalu yang kedua, struktur sekunder. Nah, struktur sekunder ditentukan oleh bentuk rantai asam amino, yaitu lurus, lipatan, atau gulungan yang mempengaruhi sifat dan kemungkinan jumlah protein yang dapat dibentuk. Struktur sekunder ini terjadi karena ikatan hidrogen antara atom O dari gugus karbonil CO dengan atom H dari gugus amino NH dalam satu rantai peptida. Lanjut ke struktur tersier. Nah, struktur tersier ini ditentukan oleh ikatan tambahan antara gugus R pada asam-asam amino yang memberi bentuk 3 dimensi sehingga membentuk struktur yang kompak dan padat suatu protein. Lalu yang terakhir ini ada struktur kuartener. Struktur kuartener ini adalah struktur yang kompleks. Dia susunannya kompleks yang terdiri dari 2 rantai polipeptida atau lebih, yang setiap rantainya itu bersama dengan struktur primer, sekunder, dan tersier. Itu dia membentuk satu molekul protein yang besar dan aktif secara biologis. Nah, bagaimana sih bentuk dari struktur protein yang tadi saya jelaskan? Nah, ini ya, di slide ini kalian bisa lihat bentuk-bentuk dari struktur protein. Ini ada bentuk dari struktur primer, struktur sekunder, struktur tersier, dan juga kuartener. Kalian bisa lihat sendiri di sini bagaimana bentuknya. Lanjut ke fungsi protein. Fungsi protein yang pertama sebagai biokatalisator atau enzim. Nah, protein yang paling bervariasi dan mempunyai kekhususan tinggi
adalah protein yang mempunyai aktivitas katalis, yaitu enzim. Hampir semua reaksi kimia biomolekul organik di dalam sel itu dikatalis oleh enzim. Nah, lebih dari 2000 jenis enzim masing-masing dapat mengkatalisa reaksi kimia yang berbeda. Yang kedua, sebagai protein transport. Contohnya ada hemoglobin. Nah, di sini hemoglobin itu mengangkut oksigen dalam eritrosit. Lalu yang kedua ada contohnya mioglobin. Mioglobin mengangkut oksigen dalam otot. Lalu sebagai pengatur pergerakan. Sebagai pengatur pergerakan ini gini, gerakan otot itu kan terjadi karena ada dua molekul protein yang saling bergeseran, yaitu aktin dan miosin. Yang keempat, sebagai penunjang mekanis. Sebagai penunjang mekanis ini maksudnya kekuatan dan daya tahan robek kulit dan tulang disebabkan adanya kolagen. Nah, pada persendian itu ada elastin. Nah, kalau pada kuku dan rambut itu ada protein keratin. Lalu ada sebagai media perambatan impuls saraf. Nah, sebagai media perambatan impuls saraf ini, protein biasanya berbentuk reseptor. Misalnya rodopsin. Nah, rodopsin suatu protein yang bertindak sebagai reseptor atau penerima warna cahaya pada sel-sel mata. Yang terakhir, sebagai pengatur. Nah, sebagai pengatur ini, beberapa protein itu membantu mengatur aktivitas seluler atau fisiologi. Nah, terdapat sejumlah hormon seperti insulin yang mengatur metabolisme gula dan kekurangannya. Ada juga hormon paratiroid yang mengatur transport kalsium dan juga fosfat. Baiklah, sekarang kita masuk dalam proses pencernaan protein, di mana pencernaan adalah penguraian bahan makanan ke dalam zat-zat makanan dalam saluran pencernaan untuk dapat diserap dan digunakan oleh jaringan-jaringan tubuh. Nah, untuk proses pencernaan tersebut, penguraian protein dalam sistem pencernaan manusia melibatkan seluruh organ pencernaan dan kerja dari enzim-enzim protase melalui serangkaian proses. Nah, rangkaian dari proses pencernaan dalam tubuh manusia dimulai dari organ mulut. Adapun rangkaiannya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah rongga mulut dan kerongkongan. Nah, di rongga mulut, proses pencernaan protein melibatkan kerja gigi dan air liur. Dalam hal ini berfungsi untuk memperkecil ukuran makanan, sedangkan gigi tadi berfungsi untuk memperkecil ukuran makanan, sedangkan air liur berguna dalam mempermudah lewatnya makanan yang dikunyah untuk melewati kerongkongan. Baik di rongga mulut maupun dalam kerongkongan, protein secara khusus belum mengalami proses pencernaan yang sebenarnya. Nah, setelah dari kerongkongan masuk ke lambung. Di lambung, protein yang tertampung akan bereaksi dengan enzim pepsin yang berasal dari getah lambung. Jadi enzim pepsin ini berasal dari getah lambung. Nah, enzim pepsin sendiri hanya akan terbentuk jika asam lambung atau HCl atau biasa disebut dengan asam klorida menemukan protein dan melakukan penguraian rangkaiannya.
Penguraian rangkaian protein dalam lambung secara biokimia akan menstimulasi pepsin pasif menjadi pepsin aktif. Nah, setelah itu enzim pepsin memecah ikatan protein menjadi gugus yang lebih sederhana, yaitu pepton. Jadi dari protein diubah menjadi pepton. Nah, kedua gugus ini merupakan polipeptida pendek yang masih belum dapat diabsorpsi oleh usus. Nah, setelah dari lambung masuk ke usus halus. Nah, polipeptida pendek tadi yang dihasilkan dari reaksi enzim pepsin dan protein kemudian akan bercampur dengan enzim tripsin di dalam usus halus. Protase berasal dari pankreas yang disalurkan ke usus halus melalui dinding membran. Ini pankreas melalui dinding membran atau melalui duodenum. Nah, setelah masuk di usus halus, polipeptida ini dihidrolisis kembali menjadi asam amino. Nah, itulah beberapa atau tahapan dari proses pencernaan protein. Sekarang kita masuk di absorpsi dan transportasi. Nah, hasil dari pencernaan protein terutama berupa asam amino dan ini segera diabsorpsi dalam waktu 15 menit setelah makan. Nah, absorpsi terutama terjadi dalam usus halus berupa 4 sistem absorpsi aktif yang membutuhkan energi. Asam amino yang diabsorpsi memasuki sirkulasi darah melalui vena porta dan dibawa ke hati. Sebagian asam amino digunakan oleh hati dan sebagian lagi dibawa ke hati. Nah, selanjutnya ada katabolisme protein. Nah, katabolisme protein merupakan penguraian asam amino menjadi energi. Nah, katabolisme ini terjadi di hati. Nah, untuk proses katabolisme terbagi menjadi 2, yaitu transaminasi dan deaminasi. Nah, untuk proses yang pertama, transaminasi adalah proses katabolisme asam amino yang melibatkan pemindahan gugus amino dari suatu asam amino kepada asam amino lain. Nah, dalam reaksi transaminasi ini, gugus asam amino dipindahkan kepada salah satu dari 3 senyawa keto, yaitu asam pirufat, alfa ketoglutarat atau oksaleosetat. Nah, bisa dilihat dalam reaksi di sini di mana alanin bereaksi dengan alfa ketoglutarat. Nah, di sini terjadi pemindahan gugus amino, yaitu ini gugus NH3 ini bereaksi dengan ini menghasilkan glutamat, di mana NH3 ini pindah ke sini di glutamat dan ini gugus H ini atau H ini pindah ke sini. Sebenarnya ini adalah H, cuman ada kesalahan teknis, jadi ini adalah H ya. Jadi transaminasi ini cuman terjadi pemindahan gugus amino ke asam amino yang lain. Jadi yang berpindah itu NH3 sama H di sini. Nah, kemudian deaminase. Proses deaminase adalah pelepasan gugus amino dari satu senyawa pada reaksi deaminasi oksidatif. Asam glutamat dikonversi menjadi bentuk asam ketonnya dengan pergantian gugus amino menjadi gugus keton.
Nah, hasil reaksinya berupa dua senyawa produk yaitu asam alfa ketoglutarat dan NH3. Nah, bisa dilihat dari reaksinya di sini, di mana asam glutamat berubah menjadi asam amino glutarat, di mana asam glutamat tersebut melepaskan 1H dan ditangkap oleh NAD. Ini NAD plus. Nah, NAD plus tersebut berubah menjadi NADH plus H+. Nah, di sini tersisa 1H atau tinggal NH. Nah, namanya adalah asam alfa aminoglutarat. Nah, di asam aminoglutarat ini berubah lagi menjadi asam alfa ketoglutarat, di mana di sini terjadi penambahan H2O tetapi melepaskan NH3. Jadi ditambah dulu H2O-nya, terus dilepaskan NH3-nya sehingga tersisa tinggal O. Kemudian masuk dalam proses siklus urea. Jadi siklus urea merupakan suatu reaksi pengubahan amonia atau NH3 menjadi urea. Nah, reaksi kimia ini sebagian besar berlangsung di hati dan sedikit terjadi di ginjal. Hati menjadi pusat pengobatan amonia Hati menjadi pusat pengubahan amonia menjadi urea berhubungan dengan fungsi hati sebagai tempat menetralkan racun. Nah, di siklus urea ini terdiri dari 5 tahapan reaksi siklus urea. 2 tahapan terjadi di mitokondria serta 3 tahapan terjadi di sitoplasma. Nah, untuk tahapan yang pertama yaitu sintesis karbamil fosfat, di mana amonia tersebut berubah menjadi karbamil fosfat dengan di mana dengan bantuan enzim yang terdapat di mitokondria, yaitu di mana dengan merubah karbamil fosfat dia memerlukan 2 ATP sehingga terbentuklah 2 ADP plus fosfat dan sintesis karbamil fosfat. Nah, untuk reaksi yang kedua yaitu pembentukan. Nah, untuk proses atau reaksi yang kedua adalah pembentukan sitrulin. Nah, di sini karbamil fosfat berikatan dengan ornitin. Nih, ornitin. Berikatan dengan ornitin dengan bantuan enzim ornitin transkarbamilase. Nah, terbentuklah sitrulin. Nah, kemudian untuk reaksi yang ketiga yaitu pembentukan asam argininosuksinat. Nah, di sini jadi dari sitrulin menjadi asam argininosuksinat. Nah, di mana di sini sitrulin bereaksi dengan asam arfatat dengan bantuan enzim sintase asam argininosuksinat. Nah, di sini dalam reaksi tersebut memerlukan ATP. Nah, dari ATP tersebut menghasilkan AMP plus fosfat, pentosa fosfat. Nah, dari reaksi tersebut terbentuklah asam arginosuksinat. Ini reaksinya, bisa dilihat dari reaksinya. Nah, setelah itu di reaksi keempat yaitu penguraian asam arginosuksinat.
Nah, di reaksi ini dari asam argininosuksinat berubah menjadi arginin dengan bantuan enzim argininosuksinase, di mana asam argininosuksinat ini melepas asam fumarat sehingga terbentuklah terbentuklah arginin. Nah, jadi asam argininosuksinat ini diuraikan menjadi arginin. Nah, arginin ini, setelah selesai di reaksi keempat, kemudian masuk ke reaksi kelima. Nah, di reaksi kelima ini, terjadi penguraian penguraian arginin menjadi urea dan ornitin. Nah, di sini prosesnya itu arginin berubah menjadi urea dan ornitin dengan bantuan enzim arginase. Nah, di sini untuk pembentukan urea dia memerlukan H2O. Nah, dan dihasilkanlah urea. Nah, untuk yang tadi ornitin ini akan bereaksi dengan karbamil fosfat lagi secara terus-menerus. Baiklah, itulah beberapa penjelasan dari 5 reaksi siklus urea. Kemudian masuk ke akibat kekurangan dan kelebihan protein. Nah, di kekurangan protein tersebut yaitu kerontokan rambut. Nah, kurangnya asupan protein bisa memicu kerontokan rambut. Hal ini karena saat tubuh kekurangan protein, laju pertumbuhan rambut akan melambat dan semakin banyak folikel rambut yang memasuki fase istirahat. Efeknya rambut menjadi rapuh, mudah rontok, dan menjadi lebih tipis. Nah, untuk kelebihan protein secara berlebihan tidak menguntungkan tubuh. Makanan yang tinggi proteinnya biasanya tinggi lemak sehingga dapat menyebabkan obesitas. Diet protein tinggi yang sering dianjurkan untuk menurunkan berat badan kurang beralasan. Nah, kelebihan dapat menimbulkan masalah lain, terutama pada bayi. Kelebihan asam amino memberatkan ginjal dan hati yang harus memetabolisme dan mengeluarkan kelebihan nitrogen. Itulah hasil dari presentasi kami. Apabila ada yang tidak dimengerti, silakan ditanyakan di diskusi besok pagi. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.